Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, ajari kami untuk mengerti dan memahami arti penderitaan. Bantu kami untuk tidak menyalahkan Engkau, tetapi menyalahkan dan mengerti, memahami diri sendiri sebagai sebab dari penderitaan itu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, secara tidak langsung seringkali kita menyalahkan Tuhan dengan penderitaan kita. Kita mengeluh bahwa Tuhan yang menyebabkan kita menderita. Injil surat Yakobus hari ini terutama membuat kita mengerti, memahami bahwa penderitaan itu seringkali, banyak kali juga tergantung dari perbuatan kita sendiri, dari tingkah laku kita sendiri, dari sikap kita sendiri. Ya. Tuhan tidak pernah mencobai kita dengan penderitaan, tetapi kata-kata kita, pikiran kita, kehendak kita yang seringkali menjadi sebab kenapa kita menderita. Karena itulah maka penderitaan itu sekali lagi bukan karena Tuhan yang mau membuat kita menderita, tetapi kita sendiri. Kata-kata kita, tindakan kita, pikiran kita yang negatif, yang buruk, yang menghancurkan orang lain. Jadi mari saudaraku terkasih, kita belajar untuk memahami, mengerti penderitaan itu yang seringkali disebabkan oleh kita sendiri. Dan seringkali juga penderitaan itu disebabkan oleh akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tua kita, keluarga kita. Egoisme kita yang seringkali membuat kita menderita. Karena itulah maka mari saudaraku terkasih, di tengah segala penderitaan yang sering kita buat itu, kita mohon kepada Tuhan supaya kita mampu dan dimampukan untuk mengakui dan menerimanya. Untuk berani menerima penderitaan itu sebagai akibat dari kesombongan, keangkuhan, dosa-dosa kita sendiri. Ya. Dan untuk itulah maka di sini kita harus belajar dengan rendah hati bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita tindakan itu berakibat negatif pada diri kita masing-masing. Ya. Itu yang pertama yang harus kita sadari. Yang kedua, dalam bacaan Injil hari ini kita melihat bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu harus menjadi kekuatan kita. Seringkali kita menganggap bahwa Kristuslah yang membuat kita menderita. Yesuslah yang membuat kita menderita. Yesuslah yang membuat kita menjadi sebab dari penderitaan hidup kita. Padahal tidak demikian. Ya, ketika para rasul ditegur oleh Yesus, ya, karena Yesus seolah-olah mengajarkan tentang apa? Yesus mengajarkan tentang untuk hati-hati terhadap pengaruh orang Yahudi, pengaruh ahli Taurat, pengaruh dari ahli Taurat dan orang Farisi. Pengaruh apa? Pengaruh kemunafikan. Hati-hati dengan orang Farisi yang hanya omong tetapi tidak dijalankan. Itulah peringatan Yesus. Hati-hati. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ungkapkan seringkali tidak sejalan dengan penderitaan kita. Hati-hati Yesus. Tapi para rasul merasa tersinggung karena Yesus dianggap menegur mereka karena mereka lupa membawa roti. Ya, roti dalam kapal itu. Mereka lupa membawanya. Yesus mengatakan bukan itu soal kecil, soal sederhana. Ya. Soal sederhana, soal kecil. Ya. Lihat, diingat Yesus mengingatkan mereka. Ya, 5 roti berlipat ganda, 7 roti berlipat ganda, 12 roti berlipat ganda. Jadi hal-hal materi itu tidak boleh diperdebatkan, tidak boleh menjadi bahan perdebatan, karena itu soal yang
menurut Yesus gampang dan mudah. Tetapi kita harus mulai memahami dan mengerti dengan baik. Memahami, mengerti dengan baik apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang lebih penting itu adalah soal bukan alam materi, bukan soal fisik, tapi soal lebih dalam, soal psikis, soal spiritual, soal rohani. Jadi kita itu manusia terdiri dari tubuh, hal-hal fisik, hal fisik, dan jiwa, hal-hal psikis, dan kemudian roh, hal-hal rohani. Jadi dengan kata lain kita diajak untuk belajar memahami, mengerti kehidupan spiritual yang menjadi kunci dari kehidupan badani dan psikis. Semoga kita semua hari ini belajar memahami, belajar mengerti, belajar terus untuk mencari apa yang terbaik dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.